Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat cinta kasih-Mu dalam hidup kami, pertolongan-Mu, perlindungan-Mu, anugerah-Mu. Sampai saat ini kami boleh ada. Kami boleh menyisihkan waktu lagi untuk kami mau bersama untuk berdoa. Kami mau acara ini Tuhan tolong juga, walaupun hanya beberapa menit ke depan, tetapi perlindungan Tuhan sempurna, signal yang ada Tuhan juga berkati, bersihkan alam roh yang ada di tempat ini. Biarlah sukacita Allah ada bersama kami di tempat ini maupun lewat live streaming. Tuhan tolong Bapak. Terima kasih Bapak, kami akan memulaikan acara Tetaplah Berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Paulus Kando dalam acara Tetaplah Berdoa. Saya bersyukur hari ini Tuhan telah menolong. Perlahan-lahan kami mengerjakan dan tempat ini akhirnya jadi juga. Di sela-sela kami harus ke Depok untuk mengerjakan hal yang lain. Dan puji Tuhan semalam kami bisa pakai untuk live on TikTok di tempat ini. Walaupun masih harus ada perbaikan satu demi satu karena dalam finishing. Tapi Tuhan tolong kami bisa melakukan tayangan dari tempat ini. Dan puji Tuhan di depan saya juga akan ada latar belakang juga yang baik. Nanti juga kita akan bisa pakai untuk tayangan-tayangan berikutnya. Nama Tuhan yang dipermuliakan, kerinduan kami untuk punya tempat yang seperti ini Tuhan sediakan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan, saya ingin men-sharingkan bahwa firman Tuhan kemarin mengatakan bahwa Yesus makin besar bertambah dan saya makin kecil berkurang. Ketika kita pelajari lebih jauh, saya mendapatkan sesuatu saudara juga yang Tuhan berikan, yaitu di dalam surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Surat Paulus kepada jemaat di Kolose, Kolose pasal 3 ayat 15. Kolose pasal 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Puji Tuhan saudara, kalau kita mau mengutamakan Tuhan dalam hidup kita, maka izinkan Tuhan memerintah dalam hidup kita. Izinkan ada Raja Damai yang memerintah dalam hidup kita. Karena dikatakan damai sejahtera Kristus, berarti bukan damai yang kita dapat karena keadaan duniawi ini, karena situasi yang tenang. Bagaimana kalau keadaan seperti ini, COVID-19 sedang merajalela atau jadi pandemi seluruh dunia ya. Tetapi ini tidak terbatas pada situasi, karena pemberi damai sesungguhnya adalah Yesus. Damai sejahtera Kristus yang tidak sama diberikan oleh dunia ini, oleh orang, oleh tempat, oleh situasi, oleh keadaan. Nah, kalau damai sejahtera Kristus memerintah dalam hidup kita, sudah tahu arti memerintah berarti dia menguasai. Dia memerintah, dia menguasai, dia mengatur. Ya saudara, dalam hati kita. Damai itulah yang dari Yesus yang akan mengatur, memerintah, menguasai dalam hidup kita. Maka kita bisa membuat hidup kita makin berkurang. Yesus yang makin besar dengan kuasanya, dengan pemerintahan kekuasaan damainya. Haleluya. Nah, inilah tujuan Tuhan memanggil kita. Inilah tujuan kita dipanggil untuk menjadi berkat, untuk bersaksi, menjadi teladan bagi banyak orang. Walaupun saudara masih kurang ya saudara, atau masih belum sempurna hidup kita untuk menjadi berkat, tetapi kita perlahan-lahan kita mulai, perlahan-lahan kita mau ikuti, kita step by step maju di dalam Tuhan. Pasti ada perbedaan saudara. Ketika saudara belum mengenal Tuhan, belum ikut Tuhan, belum pelajari firman Tuhan, dengan saudara mempelajari firman Tuhan, maka saudara akan merasa ada sesuatu yang ganjil kalau saya berdosa. Ada sesuatu yang tidak enak perasaan saya atau hati nurani saya ketika saya menipu orang, berbohong lewat telepon secara langsung, atau menyakiti hati orang, atau sengaja melakukan yang tidak baik. Untuk kekuatan kita, untuk kemenangan kita, untuk diri kita. Ya, oleh sebab itu saya mengimbau kita semua, mari kita perbaiki karakter kita. Kita berusaha bahwa lewat doa inilah kita mengizinkan Roh Allah memerintah dalam hidup kita. Kristus, Roh Kudus memerintah dalam hidup kita. Lewat doa ini juga kita mau diatur oleh Tuhan. Kita mau diperintah oleh Tuhan, kita mau diarahkan oleh Tuhan.
Ya saudara, alami jamahan Tuhan lewat doa-doa yang kita naikkan. Keterbatasan masih ada saudara. Waktu kita berdoa pun ribuan kali, tetapi kita masih belum sempurna. Tetapi ingat, iman kita makin kuat, belas kasihan kita mulai bertambah-tambah, damai sejahtera Yesus dalam hidup kita bertambah, dan aura di sekitar kita mulai baik. Perkataan-perkataan kita juga tidak sebanding dengan dulu yang begitu berantakan dan bermasalah. Sudah ada banyak perubahan. Jangan saudara berpikir harus sempurna seperti Yesus. Saya selalu mengatakan pada anggota jemaat ataupun pengerja, staf, bahwa kalau saya sudah sempurna, bisa jadi orang bisa menyembah manusia. Kalau seseorang yang kita lihat masih kurang, itu berarti dia masih manusia. Karena ketika orang itu sudah mengkultuskan orang lain karena kebaikan yang begitu besar, maka dia sudah mengalihkan pemerintahan damai itu kepada orang itu, dan dia akan damai dengan orang itu, bukan dengan Tuhan. Sementara dengan Tuhan dimanapun engkau damai. Kalau dengan orang lain harus bertemu orang itu, harus telepon orang itu, harus tergantung pada orang itu baru engkau damai. Itu tidak bisa. Pengalaman saya sebagai counselor, bahkan jadi kakak pembina, itu ada satu adik binaan yang kalau ketemu saya baru enjoy. Kalau nggak telepon saya kayaknya merasa apa. Saya tidak mau seperti itu. Orang tergantung pada saya. Saya mau bawa orang itu kepada Tuhan. Tugas kita dipanggil itu berarti ada orang yang harus, ada oknum yang harus kita lakukan pekerjaannya, yaitu Roh Kudus. Bahwa kita dipanggil untuk justru membawa damai itu menjadi satu tubuh dengan bagian yang lain, bukan menjadi kepala dan kemudian kita yang berkuasa, bukan. Kita hanya di bagian tubuh Kristus. Nah, keadaan terjadi ketika adik binaan itu saya perlakukan demikian. Pertama luka, karena saya tidak pernah mengizinkan orang untuk damai dengan saya, seterusnya melebihi Tuhan. Ada sedikit goncangan, tetapi endingnya bagus. Jadi kakak pembina, dan dia tidak juga membuat dirinya menjadi batu sandungan untuk orang lain datang kepada Tuhan, karena dia akan membawa juga orang itu kepada Tuhan. Nah, ini yang saya rindukan. Kalau engkau meminta Tuhan memerintah dalam hidupmu, maka hidupmu akan sukacita. Haleluya. Di tengah masa pandemi memang kita berjaga-jaga, tetapi tidak berarti ketakutan yang memerintah. Bukan berarti paranoid yang memerintah. Bukan. Izinkan Roh Allah bekerja supaya kita jangan takut sehingga imun kita menurun. Tetapi sekali lagi saya katakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena itulah engkau dipanggil datang untuk jadi satu tubuh, yaitu tubuh Kristus yang sempurna. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Selalu dengan berdoa, kita tetap kuat berdoa, semangat berdoa. Walaupun kok ketemu jam 3 doa-doa lagi, ya memang. Kalau saudara nggak bernapas lagi, pernah nggak berpikir, aduh saya kok nggak bernapas lagi, saya ingin nggak bernapas. Ya kan nggak mungkin ya. Jadi kita harus tetap bernapas, karena doa adalah nafas hidup orang percaya. Itu ada keadaan, slogan orang pun katakan demikian, karena kami juga mengalami. Tanpa doa banyak hal yang kita sulit alami. Tapi dengan berdoa, Tuhan izinkan damai walaupun ketakutan, karena damai menutupi semua ketakutan. Kemudian juga dengan damai Yesus kita bisa hadapi banyak orang, banyak keadaan, suka duka, ada atau tidak ada yang kita butuhkan. Tapi Tuhan tetap memberikan yang terbaik, karena kita yakin damai Kristus memerintah dalam hidup kita.